Man nama laka, barang siapa nama mengadu domba atau menjelek-jelekkan saudaranya laka padamu, nama kelak dia mengadu domba menjelek-jelekkan juga alaika tentang dirimu kepada sesamanya atau saudaranya. Wa man naqala ilaika, barang siapa menukil, mengutip pendapat orang lain kepadamu, maknanya menjelek-jelekkan juga, kelak dia naqala anka. Dia juga akan menjual, menggoreng pendapatmu juga di media cetak, elektronik, media massa. Ini kan IoT banget ini, revolusi 4.0 banget ini. Politik zaman sekarang banget kan ini. Ini pendapat Ahmad bin Idris Asy-Syafi'i ya. Katanya Walid ya, kan ada 8 tadi, ada 9 tuduhannya kan. 8 benar, 9 tidak benar ini katanya. Jadi mereka yang menolak Quran itu percaya loh ke Quran itu. Walid ini mengatakan, saya tahu syairnya manusia dan jin, tapi Quran ini memang bukan syair ini. Nah, itu dia. Makanya di Yasin itu Nabi Muhammad dibela ya kan? Bagaimana pembelaan Tuhan itu? Bagaimana itu? Bagaimana? Nah, itu dia. Padahal baca Yasinnya. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah. Saya atau kami Allah tidak mengajarkan puisi. Artinya Quran bukan syair itu. Tidak seperti tuduhan mereka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an. Salamullahi warridwan ala man azzama al-Qur'an biqalbin khalisin nawa muhibbir raghibil Qur'an fatuba man ta'allama wa ba'du 'allama al-Qur'an. Allahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram وفاز من تكلم مع الرحمن بالقرآن وخاب من تجنب عليه لعنة القرآن ولا قرين في الدنيا ولا الأخرى سوى القرآن. ولا شفيع ذا الأعلى لدى المولى عند القرآن وشفيع مشفع ومنجي صاحب القرآن وما خلا مصدقون على من أعرض القرآن. فيا إلهنا اجعلنا من الأهالي في القرآن وزدنا علما نافعا بما علمتنا القرآن أمتنا في حسن الختام مع القبول بالقرآن. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Kita akan melanjutkan kajian tafsir maudhu'i, kajian tafsir tematik pada sore berbahagia ini waktu Indonesia. Temanya adalah ujaran kebencian. Saya kira 5 atau 10 tahun belakangan
Banyak pihak-pihak atau orang-orang yang menjadikan agama sebagai komoditas, terutama komoditas politik. Hal ini sejalan paralel dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa akan celaka sengsara menghadapi malapetaka sebagian umatku nanti oleh karena perilaku para aristokrat, para elit, entah elit ilmu namanya para akademisi, para ilmuwan, para ulama, elit politik namanya pejabat negarawan maupun para birokrat, serta elit ekonomi, para korporat ya, perusahaan, juga elit kebudayaan dan banyak elit-elit yang lain. Wailul li ummati min ulama isu. Celaka sengsara menghadapi malapetaka umatku nanti oleh karena perilaku sebagian oknum elit yang yang negatif, yang buruk, yang memiliki rekam jejak tidak elok ya. Mereka semua yatakhiduna, mungkin penguasa tapi menyewa ulama. Mungkin para birokrat tetapi ia memanfaatkan atau menyewa ulama-ulama, pseudo ulama, ustadz-ustadz picisan, tokoh-tokoh agama karbitan yang lazim diproduksi secara massal tiap tahunnya melalui televisi atau stasiun televisi swasta, entah ada dai-dai lah itu kan begitu kan ya. Mereka semua yattakhiduna hadzal ilma, menjadikan ilmu, menjadikan agama, menjadikan firman-firman Tuhan, sabda Nabi maupun ajaran para penganjur kesalehan, yattakhiduna hadzal ilma tijaratan, sebagai komoditas. Ini banyak sekali belakangan ini, entah komoditas politik ya. Rabahan li anfusihim, semata-mata demi keuntungan pribadi mereka. Fama rabihat tijaratuhum makan. Yang gitu itu loh di Quran itu. La arbahallahu tijaratahum. Jadi Nabi sudah memprediksi itu. Pada saat yang sama sabda Nabi juga dalam satu hadis yang sahih ya, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Nanti umat Islam ini akan dikepung dari berbagai penjuru seperti ada satu hidangan ya, luas, besar, akan dikepung dari berbagai penjuru, barat, timur, utara, selatan. Ini era sekarang ini ya, di mana umat Islam ini dikepung dari berbagai penjuru ya. Kama tada'al akalatu ala qas'atiha, seperti hidangan yang dikeroyok, dikepung oleh orang-orang lapar. Para sebahagian sahabat bertanya begini, amin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasul. Apa karena jumlah umat Islam minoritas? Segera Nabi menukas sallallahu alaihi wasallam, la, tidak, bal antum yawma idzin katsir. Justru umat Islam mayoritas. Kalian bisa mengikuti ya? Saya kira bisa lah. Kalau enggak bisa, putar lagi Pak. Rekamannya nanti putar saja. Itu kondisinya seperti itu. Maka 5-10 tahun ini banyak ujaran-ujaran kebencian, hate speech, hoax, disinformasi berita, tsunami informasi, terutama pasca Big Bang yang kedua. Ini teori Big Bang juga ada di Quran ini. Nun wal qalami wa ma yasturun. Itu teori Big Bang itu ya. Tapi sekarang kita menghadapi Big Bang yang kedua, yakni dentuman besar bernama ledakan informasi pada zaman atau era IoT, Internet of Things ya, internet segala sesuatu, di mana mesin sebagai corak dari revolusi pertama, revolusi industri pertama, kemudian listrik, ini corak revolusi yang kedua, kemudian komputer, corak dari revolusi yang keempat, dan ketiga, dan internet revolusi yang keempat, sekarang ini ya, 4.0, itu semua tersinergi secara otomatis ya, otomatisasi dari itu semua yang disebut sebagai Internet of Things ya. Baik, saya berbaik sangka bahwa Anda memahami pembicaraan ini. Sehingga ilmu agama, kepandaian, kemudian kepakaran itu digunakan sebagai tijaratan, sebagai komoditas, entah itu terutama komoditas politik, robahan li anfusihim, demi sebagian, demi keuntungan pribadi, kelompok, golongan, dan lain-lain. Makanya banyak sekali kan ya, dimulai dari sesajen, ujaran oknum wartawan atau caleg gagal,
kemudian ujar, ya banyak sekali para politisi yang menggunakan itu semata robahan li anfusihim. Ada juga post-truth. Waduh, kalau bicara ini lebih ekstrim lagi. Jangankan di Indonesia, di luar negeri saja banyak itu. Anda tahu Presiden Amerika yang kemarin namanya Donald Trump itu menang juga dengan isu SARA. Kemudian runtuhnya, hancurnya Syria, Irak itu juga karena isu SARA. Kemudian sekarang yang sedang berkuasa di Brazil namanya Jair Bolsonaro itu naik jadi presiden juga dengan isu SARA. Di Jerman itu Lutz Bachmann, di Paris, di Perancis itu adalah Le Pen, di Belanda itu Geert Wilders, semua menang pakai isu SARA. Hampir-hampir saja di Indonesia, bahkan sudah terjadi, ya kan? Nah, itu ya misalnya pemilihan kepala daerah dan lain-lainnya itu ada dengan isu SARA, ada gerakan-gerakan massa yang sebenarnya itu gerakan populisme kanan. Populis dari bahasa Latin populus, bahasa Inggris people, maknanya manusia, rakyat. Gerakan yang mengatasnamakan rakyat, gerakan populisme ya, dengan isu agama dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya itu mau di apa namanya dibawa ke ranah nasional, bukan di daerah lagi. Artinya mau diduplikasi ke kelas nasional dalam pemilihan presiden atau bukan. Dan itu terjadi memang di Indonesia. Bayangkan di negara maju saja terjadi kok. Oke, di Quran ada beberapa ayat yang mengingatkan kita bahaya ujaran kebencian, hate speech, hoax ya, disinformasi berita, gelombang-gelombang kebohongan, post-truth. Post itu pasca, terus kebenaran. Maknanya apa? Kesalahan yang diulang-ulang. Bullshit. Shit itu kotoran. Bull itu shit kotoran, ya bull itu sapi atau banteng atau kerbau atau jadi bullshit adalah kotoran sapi. Post truth, kesalahan yang diulang-ulang sehingga nampak benar. Nah, di mana ketika seorang pemimpin Austria yang kelak tinggal di Jerman, namanya Adolf Hitler, itu bukan orang Jerman asli ya, orang Austria. Ketika dia menjadi penguasa, maka mula-mula menteri yang dilantik adalah menteri urusan propaganda. Menteri bagian propaganda. Di Soviet itu juga sama. Seorang ahli propaganda namanya Anatoly Lunacharsky itu juga disewa untuk demi kepentingan politik ya. Jadi betapa penting peran media dia merubah opini publik. Saya buruk ini. Dan itu biasa terjadi. Saya buruk, saya pemimpin yang bejat, tapi saya sewa. Kalau zaman dulu pakai puisi, kayak penyair itu. Ya kita tahulah banyak itu. Makanya Imam Al-Busiri itu juga pernah menjadi syair al-bilad. Pernah menjadi penyair istana. Ya memuji-muji seorang pemimpin, penguasa dengan engkau Amirul Mukminin. Padahal dia bejat misalnya. Jadi dahulu alat propaganda itu puisi. Bahkan sejak zaman jahili, di sini ada Jawahirus Syi'r ya di buku ini. Itu puisi sejak zaman jahiliyah itu. Sampai sekarang, sampai era Utsmani ya, Ottoman, Turki Utsmani. Dahulu namanya Imru'ul Qais. Jadi para pemenang lomba di pasar Ungkas itu puisi-puisinya digantung di tembok-tembok Ka'bah, disebut Asy'arul Mu'alliqat. Misalnya Imru'ul Qais itu begini, dia jatuh cinta kepada seorang perempuan, kemudian perempuan itu menolak, maka ditulislah puisi mengenai perempuan itu, propaganda dengan puisi ya sebagai alat propaganda itu. Jadi dulu media propaganda adalah puisi, setelah itu ya menyewa para ahli, para pakar apa, yang belakangan disebut buzzer. Nah, itu dia. Dan itu sampai sekarang ya, sampai sekarang itu. Saya tunjukkan salah satu buku ya kepada Anda mengenai post-truth. Ini saya pernah menulis tentang ini. Saya pernah melakukan riset lah kecil-kecilan soal ini. Salah satu judul buku adalah ini tentang Donald Trump ini juga ada. Jadi filosof bersembunyi
Setelah itu bangkit karena politik Amerika yang sedemikian memuakkan ya. Filosof yang saya maksud adalah Ken Wilber ya. Ken Wilber ini nulis buku tentang ini. Nulis buku judulnya Trump and a Post-Truth World. Trump dan dunia post-truth ya. Post-truth tadi, post itu pasca, truth kebenaran. Maknanya kesalahan yang diulang-ulang seolah-olah nampak benar. Yang pakai isu sara lah dia berkuasa tadi. Di Jerman Lutz Bachmann, di Paris, di Prancis itu. Orang Prancis menyebutnya bukan Paris, Paris ya. Karena mereka huruf belakang enggak dibaca. Ya dibaca tapi enggak kentara ya. Mana menara Eiffel? Où est la Tour Eiffel ya. Where is Eiffel Tower bahasa Inggris? Dalam bahasa Prancis, où est la Tour Eiffel? Mana menara Eiffel itu? Paris, di Paris itu. Kelihatannya kalian kalau bisa bahasa itu nampak keren lah itu. Tapi kalau enggak makan ya tetap enggak keren juga. Yes, makan rokoknya sendiri, jangan rokoknya teman baru keren itu. Itu kira-kira seperti itu. Oke, saya akan membacakan surat Nun, surat Al-Qalam. Tidak semua pada ayat-ayat tertentu yang berisi tentang post-truth. Ujaran kebencian, hate speech, disinformasi berita. Kemudian merubah opini publik. Anda masih ingat saya kira filosof Prancis yang botak itu yang cita-citanya kepingin jadi mermaid, kepingin menjadi putri duyung. Siapa? Michel Foucault. Dahulu di zaman modern knowledge is power. Pengetahuan adalah kekuasaan, kekuatan. Orang yang berilmu dengan demikian dia punya kuasa, ya kan? Ilmu politik, menguasai politik, ya dia nanti menguasai bahasa dan seterusnya, teknologi, saintek dan seterusnya. Nanti jargon modernisme ini dirombak sedemikian rupa dalam postmodernisme. Salah sendiri ngaji filosof ya kan? Nggak paham urusan kalian itu. Dalam postmodernisme dirombak ini, knowledge is power bukan lagi ilmu itu kekuatan kekuasaan, tapi orang yang punya kuasa bisa menggiring jalannya ilmu. Orang yang berkuasa, punya kekuasaan, punya power and authority, dia bisa merubah otoritas ya. Orang yang punya power and authority, dia bisa merubah opini publik. Dengan apa? Dengan buzzer. Dengan apa? Dengan propaganda. Dengan apa? Dengan agitasi-agitasi. Dengan apa? Pemberitaan-pemberitaan sesat di media. Dengan apa? Dengan disinformasi berita, ujaran kebencian, dan lain-lain. Oke, langsung saja saya baca Nun wal Qalami, surat Kalam. Qalam ya, surat Kalam. Oke. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Ini ayat yang innaka la ala khuluqin azim sudah saya ulas tentang Nabi Muhammad ya, tapi saya singgung sedikit. Nun ada 14 maknanya. Saya buka dalam puluhan tafsir ya, 14 maknanya. Tapi saya sebutkan 4 yang populer. 5 yang populer adalah nomor 1 adalah wallahu a'lam, itu paling populer itu. Itu hanya Allah yang tahu, ya kan? Itu 5. Yang kedua, nun ini konon tinta. Jadi Allah itu gampang sekali menciptakan dunia, bikin tinta saja. Nanti tinta ini menulis dengan kolamnya, menulis. Kemudian tinta ini menulis takdir apa saja di Lauh Mahfuz itu, dan terjadilah dunia ini. Makna nun juga ikan yang menelan Nabi Yunus, digambarkan seperti ikan mujair raksasa. Kemudian saya itu baca di buku-buku cerita. Ini misalnya ini ada tafsir banyak ya, Tobari Ibnu Jauzi, Al-Mizan, Imam Sya'rawi. Ini misalnya buku cerita ya, saya beli di bis itu buku 5 ribuan kalau naik bis karena saya pria tanda kutip pria panggilan ya, pria pejalan lah. Spasialis Ibnu Battuta junior ya. Spasialis pejalan. Jadi ada cerita Nabi Yunus ditelan ikan, tapi sayangnya ilustrasinya itu ikan mujair itu. Kan bukan muhajirin tapi mujahirin ya, ikan mujair itu. Ternyata mujair ini nama orang, entah di Banyuwangi, entah di Blitar ya. Masih diperselisihkan itu. Yang jelas bukan Indramayu Nur, bukan. Banyuwangi, Blitar. Konon Pak Mujair inilah yang berhasil membudidayakan ikan di air laut, dibudidayakan di air tawar. Sejak saat itu ikan jenis itu disebut mujair itu. Mujahirin, para pengikutnya Pak Mujair tadi itu. Ada juga singkong yang dikombinasikan. Jadi singkong Wijalardo singkong A dengan B,
supaya panjang, rasanya enak, besar, cepat panen. Itu orang yang berhasil membudidayakan itu namanya ibu mukibat. Maka sejak saat itu singkong disebut singkong mukibat. Cari saja, googling itu. Nah, kemudian ada lagi yang sudah meninggal itu Mbah Surip dan Mbah Marijan, ya kan? Itu digabung jadi satu menjadi sirup marjan. Itu konon persilangan seperti itu juga. Jadi kalau ketemu di surga itu bersalaman itu. Yang meninggal karena wabah wedhus gembel ya di erupsi Merapi. Oke. Nun makna yang lain adalah materi padat, materi awal. Yang itu memadat, membesar, kemudian terjadilah Big Bang, dentuman raksasa. Makanya ini teori penciptaan. Dan di hampir kitab-kitab suci, apakah itu kan kalau Anda membaca buku saya, Filsafat Timur, saya mengutip bukunya Lin Yutang ya, Filsafat Timur ini saya nulis buku tentang buku 2012 ya. Berarti 10 tahun yang lalu buku ini menjadi mata kuliah wajib di beberapa kampus, bahkan di kampus-kampus negeri ya. Tapi kalau ke mahasiswa sendiri itu suruh beli enggak mau, kadang difotokopi saja. Bahkan diancam barokah juga enggak mau itu. Karena minat baca mereka tinggi tapi minat beli rendah. Teori penciptaan juga ada pada kitab Tao Te Ching misalnya. Dan di banyak juga seperti di Alkitab, misalnya di Perjanjian Lama itu juga ada itu. Disinggung banyak begitu ya. Dan jangan dikira orang-orang atau para pakar yang ahli dalam perbandingan agama ini tidak tahu tentang teori penciptaan. Yang Big Bang tadi. Sekarang kan Big Bang yang kedua ini. Dentuman besar berupa informasi. Dahulu ulama-ulama ini semua ahli dalam perbandingan agama. Bahkan kalau kemarin saya menyinggung siapa? Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, gurunya Ibnul Jauziyah, Ibnul Qayyim Jauziyah. Jauzi ini maknanya kepala sekolah. Saya juga Ibnul Jauzi itu. Karena bapak punya sekolah kecil-kecilan, kecil sekali itu. Jadi Ibnul Jauzi itu maknanya anaknya kepala sekolah. Anda juga Ibnul Jauzi mungkin. Ibnu Taimiyah ini juga nulis buku tentang, ini ulama yang keren ya, yang saya kagumi juga. Meskipun beberapa saya tolak, tapi saya objektif, beberapa pandangannya saya sukai. Pandangan-pandangan yang serem yang ditulis selama masa Crusade War, Perang Salib misalnya, Iqtida'us Siratil Mustaqim. Yang kemarin penjelasan mengenai hadis Nabi bahwa man baddala dinahu faqtuluhu sudah saya bahas. Putar lagi rekaman yang kemarin. Kemudian beliau juga menulis buku tentang dialog lintas iman. Itu bukunya keren sekali kalau Anda mau baca itu. Dan ini menjadi inspirasinya Cak Nur, Allah yarham Nurholis Majid, nulis disertasi Ibnu Taimiyah on Kalam and Falsafa. Dalam bahasa Inggris ya, karena kuliah di Kulon sana. Di Amrik ya. Kan ada ucapan selamat ulang tahun kan ya? Barakallahu fi umrik, barakallahu fi umrik. Itu kalau di sini atau di Arab. Kalau ulang tahunnya di Amerika, barakallahu fi amrik. Ya, nah itu dia. Karena Amrik itu Amerika. Tahu ya? Oh ya, ada yang tertawa terlambat tapi nggak apa-apa. Sesuai dengan kecerdasan saja. Ibnu Taimiyah menulis buku judulnya Al-Jawabus Sahih Liman Baddala Dinal Masih. Itu dialog ya apa? Interfaith dialog lintas iman. Bukunya tadi itu. Al-Jawabus Sahih Liman Baddala Dinal Masih. Liman baddala dinal masih. Nah ini dia. Teman-teman bisa menghubungi Ustadz Mu'id kalau mau punya buku itu ya. Oke, lanjut saja ke sini. Manta bi ni'mati rabbika bimajnun. Engkau tidak menjadi gila karena karunia Tuhanmu berupa wahyu dan seterusnya. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Kamu punya pahala ghairu mamnun yang tidak terputus-putus atau tidak disebut-sebut. Maknanya ini pahala multi level. Jadi Kanjeng Nabi ngajar Sayyidina Ali atau Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, nanti mereka ngajar putra-putranya penerusnya, terus begitu. Nabi dapat pahala gara-gara mengajar Sayyidina Umar dapat pahala gara-gara ngajar anaknya atau jamaahnya umatnya. Nabi juga dapat pahala gara-gara dua orang itu. Terus begitu. Itu
pahala yang ghairu mamnun, yang tak putus-putus atau tidak disebut-sebut. Tidak diungkit-ungkit, bahasa Jawa tidak diundat-undat itu. Itu ada di Quran itu juga, di surat Baqarah itu ya. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatsba'uha adza. Tutur kata yang baik, memberi maaf, lebih baik daripada sedekah tapi diungkit-ungkit. Ini kalau bukan saya ngajar, bodoh semua loh ini ya, neraka semua ini. Ini gelandangan semua kalau bukan saya ngajar, atau begitu. Ini musola ini kalau bukan saya nyumbang nggak selesai. Dia cuma nyumbang 5.000 rupiah, itu pun uang mainan misalnya. Begitu dan seterusnya ya. Kamu kalau nggak jadi istri saya, kamu ini perempuan nggak jelas. Kan banyak kan begitu kan. Itu bapak-bapak jahat begitu itu. Oke, lanjut saja. Oke, kita langsung ke ayat 8. Fala tuti, karena ini sudah diulas. Buka saja tafsir yang dulu-dulu. Nah, yang bawah ini belum ini. Fala tuti'il mukazzibin. Apa bedanya kazib dengan mukazzib? Kazib dengan mukazzib. Apa artinya? Yang atas apa artinya? Mukazzib yang didustai. Ya sudah, enggak apa-apa. Oke. Jadi begini, kazib itu dia yang berbohong. Mukazzib menuduh orang lain berbohong. Dia bohong karena menuduh orang lain berbohong. Paham ya? Nah, kalau teman-teman mau paham, harus punya buku seperti ini, Mu'jam Mufradat Al-Fazil Quran, punya Maqais fil Lughah Ibnu Faris ya, ini Ar-Raghib Al-Asfahani. Kemudian punya Basairu Dzawi Tamyiz Fairuz Zabadi ya, itu baru nanti Anda paham kosakata Quran. Oke, mukadzibin. Nabi ini dituduh berbohong, dituduh gila, dituduh berbohong, macam-macam itu. Jadi ada orang yang menuduh orang lain berbohong, padahal yang bersangkutan tidak berbohong. Bukankah Nabi telah dipredikasi ini bukan oleh Tuhan, bukan ini, oleh masyarakatnya sendiri. Bukan Nabi mengklaim, mendaku dirinya sendiri, tidak. Beliau SAW diberi gelar, dipredikasi, diberi predikat, yakni Al-Amin. Maknanya apa? Jujur ya, orang yang bisa dipercaya atau amanah. Itu terjemahan kuno. Yang baru adalah orang yang memiliki integritas moral. Tokoh yang punya integritas moral. Ya sudah, amanah, ya bisa dipercaya Pak, ya sudah, itu enggak apa-apa. Oke. Waddu law tudhinu fayudhinun. Waddu dari kata mawaddah. Ya, waddu sama dengan itu. Mereka menginginkan law tudhinu. Sekiranya engkau bersikap lunak. Sebenarnya tudhinu ini adhana yudhinu, artinya mengoles dengan minyak. Kalau buka kamus seperti ini ya, kamus Quran ya, Maqais fil Lughah, Basairu Dzawi Tamyiz, Fihris fi Juzuri Kalimatul Quran, apalagi Mu'jam ya, Mufradat Al-Fazil Quran, maknanya adalah mengolesi dengan, belum seminggu, mengolesi dengan sesuatu. Kalau dioles minyak jadi lemes atau enggak. Nah, terjemahan Kementerian Agama langsung pakai kata lemesnya. Nah, ini dia. Makanya penting teman-teman ini tahu makna kosakata Quran. Tidak banyak, 2.700 itu kurang lebih itu. Anda harus kuasai itu baru paham ya sedikit Quran itu. Lau tudhinu, seandainya engkau bersikap lunak, fayudhinun, maka mereka lunak juga. Oke. Supaya tidak nampak mengada-ada, langsung kita buka tafsir Mafatihul Ghaib Al-Kabir lil Imam Ar-Razi, wafat 606. Summa qala waddu lau tudhinu fayudhinun. Oke. Al-mas'alatul ula, qala Al-Laits, pendapat pertama, pendapat Imam Al-Laits. Al-idhanul layyin wal musana'ah wal muqarabah fil kalam. Ini pendapat Imam Al-Mubarrad. Tutur kata yang lunak, kemudian yang menyejukkan, menenteramkan ya, dengan pendekatan yang persuasif itu. Dahana qala Al-Mubarrad, pendapat Imam Mubarrad itu apa? Dahana rajul fi dinihi wa dana fi amrihi idza khana fihi wa dhahar khilafa ma yudmir. Wal makna tasruk ba'dama anta alaihi mimma la yardawnahu musana'atan lahum fayaf'alu misla dzalika wa yatraku ba'dama la yarda fatalina lahum wa yalinu lak wa rawi Atha bin Abbas law takfuru fayakfurun.
Saya kira teman-teman sudah paham, jadi tidak usah saya artikan. Oke, saya artikan sedikit ya. Jadi begini, mereka kepingin kamu bersikap lunak. Ini juga berkorelasi ya, sehubungan dengan ayat Quran yang lain, yakni qul ya ayyuhal kafirun. Muhammad, kamu ini supaya adil deh, kamu sembah Tuhan kami setahun, nanti saya sembah, kami sembah Tuhan kamu setahun atau setengah tahun, tidak apa-apa. Maka tegas turun qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun itu. Tapi kafir itu bukan semua orang kafir loh ya maknanya ya. Tokoh-tokohnya saja. Siapa tokoh yang dimaksud? Tentu saja kalian kenal karena memang itu kalian sendiri. Abu Jahal, kontemporer, Abu Lahab, modern ya kan. Jahal, Lahab, Walid, Wa'il al-Halak ya. Kemudian Walid bin Al-Mughirah yang akan kita bahas nanti. La a'budu ma ta'budun. Kalau dikatakan ayat itu berlaku untuk semua orang kafir, buktinya apa? Non-muslim banyak masuk Islam, ya kan? Yang Islam banyak pindah agama, keluar dari Islam. Nah, itu betapa penting ya membaca banyak tafsir ya supaya. Oke, kita buka tafsir yang lain. Oke, kita akan membuka tafsir Al-Mawardi ya. Imam Mawardi wafat 450. Judul tafsirnya adalah An-Nukat wal Uyun. Bismillahirrahmanirrahim. Waddu law tudhinu fayudhinun. Fihi sittatu ta'wilat. Ada 6 takwilat. Makna waddu law takfuru fayakfurun yang baru saja artinya apa? Imam Razi wafat kan 606. Kemudian Imam Mawardi wafat 450. Di sini ada Dunya wad Din ya. Beberapa bukunya kita punya, kita pelajari di sini. Kitabnya maksud saya, ya kitab kan buku itu. Itu pendapat Imam Sudi dan Ad-Dhahhak. Yang kedua adalah kalau kamu kafir nanti mereka kafir juga. Jadi itu gerakan persuasi mereka ya. Sudahlah gini aja, kamu setahun iman ibadah pakai cara kami, nanti setahun kita ibadah pakai cara kamu katanya. Waddu law tad'ufu fayad'uf. Kalau kamu melemah nanti mereka juga melemah. Salis yang ketiga itu pendapat Abu Ja'far. Yang ketiga adalah pendapat Imam Al-Farra. Qala law talinu fayalinun. Tadi juga dikutip oleh Imam Ar-Razi. Kalau kamu lunak, mereka melunak juga. Oke. Lau takdzib fayakzibun. Kalau kamu berbohong, mereka berbohong juga. Ini pendapat Rabi' bin Anas radhiyallahu anhu. Kemudian yang kelima adalah lau turakhis lahum fayurakhisuna lak. Kalau kamu banyak memberi keringanan, nanti mereka juga memberimu banyak dispensasi. Yang keenam, antadhhabana hadzal amr. Kalau kamu berhenti berdakwah, mereka juga berhenti. Kalau kamu berhenti menyebarkan tauhid, revolusi akidah ini, ya mereka berhenti juga. Ini pendapat Imam Qatadah ya. Fayadhhabuna ma'ak. Mereka akan berada di pihakmu. Kemudian tudhinu. Fayudhinun. Ini kan mudahana. Ini sudah jadi bahasa Indonesia ya. Sudah jadi bahasa Indonesia ini. Fi aslil mudahanah wajhani ahaduhuma mujamalatul adu wa mumayalatuhu. Yang kedua annahan nifaq wa tarkul munasahah, meninggalkan saling menasihati. Yang pertama ini bermanis-manis muka dan berlunak-lunak ya. Oke. Kamu jangan ikuti orang-orang yang ini loh, orang yang berbohong, tapi kebohongannya adalah, kan bohong itu bohong tidak sesuai fakta, dusta itu, atau dia tidak sesuai dengan pengetahuan, atau dia menuduh orang lain berbohong padahal tidak. Dia kan bohong juga kan? Kenapa? Karena menuduh orang lain padahal sebenarnya tidak. Oke. Wala tuti' kulla hallafin mahin. Berikutnya, ini 8 poin ada pada Walid bin Al-Mughirah. 8 poin ini. Anaknya jadi orang hebat semua, hartanya banyak, anaknya banyak umatnya. Khalid bin Walid, Ammarah bin Walid itu banyak anaknya itu ada 9 dan jadi tokoh semua. Hartanya banyak. Lalu dia sombong itu. Beda ya dengan teman kita yang sering kita tuduh sombong di sini. Dia pura-pura nulis di pojok sana. Oke. La tuti', jangan kau taati. Ta'ah ini sudah jadi bahasa kita. Kulla halafin.
Halaf maknanya kemana-mana menyebar sumpah. Gampang bersumpah, gampang nyebut Tuhan, gampang sumpah palsu. Itu halaf maknanya. Gampang bersumpah palsu, gampang sumpah itu jangan kau ikuti itu. Halaf. Watak pertama halaf ya. Coba saya carikan, saya tunjukkan ke teman-teman di surat Baqarah itu ada watak orang yang begitu. Wataknya halaf ini. Oke, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ayat pada surat Baqarah 224. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'alullaha 'urdatan liaymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu samiun alim. Baqarah 224. Janganlah kau jadikan nama Allah urdotan sebagai penghalang liaimanikum dalam sumpahmu antabaru. Jadi Allah ini dijadikan bantalan. Demi Tuhan ya. Nggak percaya, demi Tuhannya Tuhan. Demi Tuhan yang paling Tuhan pokoknya. Padahal dia bohong itu. Wattaku watuslihu ya, bertakwalah dan agar terjadi kedamaian ya bainan nas. Jadi wataknya ini kalau kita sebut walid loh ya, tapi di sini tidak disebut. Tapi dalam sebahagian besar asbabun nuzul ini tokoh yang dimaksud adalah Walid bin Al-Mughirah. Oke. Singkat saja ya. La tuti' kulla halaf, sering bersumpah mahin. Mahin maknanya sini sudah jadi bahasa kita, hina. Mahin. Gampang bersumpah palsu. Kemana-mana sering bersumpah, pasti banyak bohongnya karena banyak sumpahnya. Yang kedua dia mahin, suka menghina. Yang ketiga hamaz. Hamaz ini kalau membuka kamus Quran, kamus-kamus yang saya sebutkan tadi itu maknanya adalah menekan nafas, menusuk dengan lidah, maknanya menyakiti ya. Hamaz. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazah. Ya. Itu maknanya apa? Pencela, pencaci ya. Ya hate speech. Halaf, dia gampang membawa-bawa Tuhan ke dalam urusan politik. Mahin, gampang menghina kepada siapapun yang berbeda pandangan politik. Hamaz, mencaci maki juga, menyakiti orang lain yang berseberangan pandangan atau pilihan politiknya. Kalau terjemahannya pakai narasi politik. Wailul likulli humazatil lumazah ya. Humazah ya. Ini kalau tidak salah sudah saya kemukakan dalam forum ini juga, di channel ini juga, di kanal ini juga tentang surat Al-Humazah. Tapi boleh dibaca macam-macam itu. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazih ya. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah, boleh dibaca yahsibu anna malahu akhladih. Wailul likulli humazatil lumazih. Alladzi jama'a malan wa'addadih, boleh dibaca begitu. Jadi jangan kaget kalau teman-teman banyak bacaan ya. Saya tidak kaget. Saya pernah belajar qiraah begitu-begitu, jadi saya tidak kaget. Oh ini qiraahnya imam ini, oh ini tul ini adalah tawassut ya. Ini dibaca 2 alif, yang ini 3 alif ya. Kalla la yumbazanna fil hutamah, kalla la yumbazanna fil hutami. Wa ma adraka mal hutamah, wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah, narullahil muqadih. Allati tattali'u 'ala al-afidah, allati tattali' 'ala al-afidah, allati tattali' 'ala al-afidah, allati tattali' 'ala al-afidah. Banyak itu ya. Allati tattali' 'ala al-afidah, terus dah hafal kan? Wailul likulli humazatin alladzi jama'a malahu wa'addadahu yahsabu anna malahu akhladahu kalla la yumbazanna fil hutamah kalla la yumbazanna fil hutami wa ma adraka ma narullahil muqaddah allati tad'u 'ala afidah narullahil muqaddah, boleh dibaca begitu. Narullahil muqaddatul lati tattali'u 'ala al-afidah innaha 'alaihim mu'sadih. Innaha 'alaihim mu'sadah. Innaha alaihim mu'sadah atau alaihimu mu'sadih ya. Fi amadim mumaddadah, fi umudim mumaddadih ya.
Pokoknya ada 7 bacaan itu. Baik, kemudian Hammaz tadi itu ya. Menusuk dari belakang. Menusuk dengan kata-kata masya, dari kata masya yamshi ya. Masya senantiasa berjalan binamim, membawa namimah, mengadu domba. Ini perilaku buzzer ini. Ini perilaku para pendengung, perilaku para demagog, perilaku para propagandis ya. Kan banyak begitu kan ya? Yang berkata A padahal maunya B ya. Masya'in binamim. Saya akan bacakan puisinya Imam Asy-Syafi'i, ini keren sekali. Ini ada buku Diwan Asy-Syafi'i ya. Imam Syafi'i ini bukan hanya faqih saja, beliau musikus, seniman juga. Ini pernyataan Imam Syafi'i adalah man namma laka namma 'alaika wa man naqala ilaika naqala anka. Itu pernyataan Imam Syafi'i itu. Oke, di sini saja. Man namma laka namma 'alaika. Waman naqala. Naqala ini menukil ya. Waman naqala ilaika naqala anka. Man namma, namimah. Barang siapa yang mengadu domba, menjelek-jelekkan sesamanya, saudaranya, laka kepadamu, kelak nama, pasti. Ini kan man syarat ini, conditional sentence, ya kan? Kalimat jima, jika maka. Ini kalimat jimak ini. Kalimat jika maka. Tolong dinyalakan. Kalimat jimak ya, kalimat jika maka. Conditional sentences. Man nama laka, barang siapa nama mengadu domba atau menjelek-jelekkan saudaranya laka padamu, nama kelak dia mengadu domba menjelek-jelekkan juga alaika, tentang dirimu kepada sesamanya atau saudaranya. Waman naqala ilaika, barang siapa menukil, mengutip pendapat orang lain kepadamu, maknanya menjelek-jelekkan juga, kelak dia naqala anka. Dia juga akan menjual, menggoreng pendapatmu juga di media cetak, elektronik, media massa. Ini kan IoT banget ini, revolusi 4.0 banget ini. Politik zaman sekarang banget kan ini. Ini pendapat Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ya. Man namma laka namma 'alaika wa man naqala ilaika naqala anka. Makanya kalau ada orang lain menjelek-jelekkan saudaranya kepadamu, cepat stop itu ya. Hub, stop itu ya. Hub itu bahasa apa itu? Ya bahasa orang-orang sini, bahasa tukang parkir, oke ya. Kan ada orang yang bahasanya bahasa tukang fotokopi kan. Mas aslinya mana? Itu kan fotokopian berarti. Dia minta aslinya itu kalau fotokopi. Ada juga bahasa tukang parkir tadi itu, stop ya, hub ya. Bang Jo, lampu merah itu loh Bang Jo katanya. Traffic light itu Bang Jo, stopan katanya. Sananya stopan. Oh itu stopan, ya sudah, itu kita ikut saja itu. Masya'in binamim, kemana-mana membawa namimah. Di status Facebooknya, di story WA-nya, kemudian di Instagramnya, di Twitternya, itu toh isinya. Manna'in lil khairi, manna' ini mencegah, lil khair mencegah kebaikan. Sudahlah dia tidak berbuat baik, mencegah orang lain untuk baik. Oke, kemudian mu'tad, melampaui batas, athim, banyak dosa. Itu Walid bin Mughirah, lahir 527 di Mekah ya, nanti meninggal 622. Di Badar juga itu. Jadi kita mulai dari, jangan diikuti halaf, nomor 1 ya. Halaf ini senantiasa bersumpah, mahin, gampang menghina, membuli, mencaci maki, hammaz ya, apa tadi? Hate speech. Kemudian masya'in binamim, kemana-mana mengadu domba. Menjelek-jelekkan sesamanya ya, mengadu domba. Manna'inil khair, 5. Merintang halangi orang lain untuk baik. Mu'tad, melampaui batas. Athim, banyak dosa. Ini kan ada di surat Asy-Syu'ara ya, juz 19. Di akhir surat Asy-Syu'ara itu ada ayat begitu. Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Kadang saya baca kalau ngimami ya.
Maukah engkau aku ceritakan kepada siapa setan itu turun? Hal a'unabbikum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli affakin athim. Affak, athim. Itu juga ifkun ya. Sering kemana-mana memberita bohong itu. Athim. Yulquna sam'a, menghadapkan pendengarannya ke setan. Wa aktsaru bukadzibun, kebanyakan mereka pembohong, pendusta. Kebanyakan mereka juga syu'ara. Syu'ara ini juga bukan hanya penyair ya, tapi juga artis, sosialitas, selebgram, macam-macam lah itu ya. Yang tukang endorse dan seterusnya, buzzer dan lain-lain. Yattabi'uhumul ghawun, diikuti oleh orang-orang yang melampaui batas. Katanya artis-artis yang sesat itu, alam taro annahum fi kulli wadi yahimun, tidakkah kau saksikan mereka naik turun lembah, naik turun bukit. Lagunya Ninja Hattori ya, mendaki gunung, lewati lembah, itu Ninja Hattori banget lagu itu. Katanya mencari inspirasi. Wa annahum yaquluna ma la yaf'aluna illa. Mereka berkata yang tidak mereka perbuat kecuali illal ladzina amanu. Ada loh penyair yang beriman. Antasru min ba'di ma zulimu wa sa'lamu ladzina zalamu ayyam qalabi yang qalibun. Makanya saya cepat pensiun jadi sastrawan. Oke. Sudah ada berapa tadi? Mutullin. Mutullin ini kasar, semenang-wenang, kemudian otoriter. Garang banget itu. Ba'da dzalika zanim. Di sini zanim terkenal kejahatannya. Sebenarnya tidak begitu maknanya. Zanim itu begini. Siapa Walid bin Mughirah ini berasal dari Makhzum, Bani Makhzum. Walid bin al-Mughirah al-Makhzumi, Bani Makhzum. Katanya Walid ya, kan ada 8 tadi, ada 9 tuduhannya kan. 8 benar, 9 tidak benar ini katanya. Jadi mereka yang menolak Quran itu percaya loh ke Quran itu. Walid ini mengatakan, saya tahu syairnya manusia dan jin. Tapi Quran ini memang bukan syair ini. Nah itu dia. Makanya di Yasin itu Nabi Muhammad dibela ya kan. Bagaimana pembelaan Tuhan itu? Bagaimana itu? Bagaimana? Nah itu dia. Padahal baca Yasinnya. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Saya atau kami Allah tidak mengajarkan puisi. Artinya Quran bukan syair itu. Tidak seperti tuduhan mereka. Makanya nun ini jelas kemujizatan Quran ya tadi itu. Ini bentuk ijaznya Quran juga. Nomor 1 Hallaf, nomor 2 Mahin, nomor 3 Hammas, nomor 4 Masya'in bin Namim, nomor 5 Manna'inil khair, nomor 6 Mu'tad, nomor 7 Asim, nomor 8 Utul. Memang saya kasar katanya Walid itu. Tapi yang terakhir nggak benar, zanim. Ini terkenal kejahatannya. Ini maknanya nggak begitu. Zanim ini watak sebagian kita. Ngaku-ngaku bernasab baik. Ngaku habib lah, ngaku ulama. Ya kan? Ngaku anaknya siapa, anaknya jenderal, ngaku anaknya kepala suku. Ya kan? Kemudian ngaku siapalah anaknya. Saya penguasa dunia. Dunia lain mungkin ya. Macam-macam lah ya. Kemudian itu zanim, ngaku bernasab baik. Katanya Walid, 8, katanya Pak Walid ini, 8 benar, 1 salah. Dan ini disampaikan Quran periode Mekah, awal-awal kerasulan. Nanti Walid mati 14 tahun kemudian. Oke, kita dengarkan dulu tuduhannya ini ya, kita dengarkan dulu di sini. Ini akhirnya cari tahu, emaknya ditodong. Mak cepat ngaku, dia hunus pedang itu. Saya anaknya siapa? Loh, kamu anaknya Pak Mughirah itu. Sayyid itu tuan ya. Seorang pembesar dari Bani Makhzum. Tidak katanya. Siapa? Lalu cerita, iya memang bapakmu mandul katanya. Kemudian saya iseng-iseng di siang-siang yang terik. Saya panggil tukang gembala kambing. Ya itulah bapak kamu katanya. Marah-marah dia, kurang ngajar kan. Langsung begitu dia. Tapi kurang ekstrim kata-kata dia. Pasti lebih ekstrim dari itu kalimatnya itu. Asem ya, bukan asu. Asem ya. Wah itu ada yang ketawa di luar itu. Asem itu kecut itu loh. Ya pokoknya misu-misu lah itu. Dan saya punya puisi yang orang Arab misu-misu itu serem-serem itu. Nah, akhirnya ketemu. Iya, betul Quran. Tapi apa dia beriman? Kita ikuti berita berikutnya ini. An kana zamalin wa banin. Anaknya banyak, hartanya banyak. Oke. Karena dia adalah si Walid yang dimaksud ini. Ini kan tidak nyebut orang ya kan. Maka teori Quran ya, apakah kalau Anda membaca Al-Itqan, Al-Burhan, Al-Lubab, kalau Anda membuka buku-buku Ulumul Quran akan ketemu nanti Al-Ibrah bi ummil lafdillah bi khususis sabab. Pelajaran dari Quran itu karena
teksnya, bukan karena sebab tertentu. Kalau teksnya begini ya begini. Salah satu sabab nuzul adalah Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Oke, tapi dia tidak. Ini berlaku pada walid-walid berikutnya. Yang bahkan Quran tahu loh, ini kan diantara mukjizatul Quran adalah selain huruf-hurufnya ya, dia tahu masa depan. Ada pemberitaan-pemberitaan gaib. Kalau kalian kan cuma ada suara gaib tapi baunya syahadah ya. Jadi kentut itu kan suaranya gaib, berada di alamul gaib. Baunya alamus syahadah ya kan. Nah, itu lawan katanya gaib itu syahadah itu. Jadi ada suara tanpa rupa. Nah, itu dia. Alamul gaib dan alamus syahadah. Oke, sudah. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awalin. Kalau dibacakan ayat-ayat Quran, mat itu kan dongeng gitu itu. Mat asatirul awalin. Itu dongeng leluhur kita gitu itu katanya. Ini dia, saya bacakan satu lagi. Sanasimuhu 'alal khurtum. Kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya. Oke, khurtum, belalai. Belalai ini hidung ya? Jawab, hidung bukan? Konotasinya baik atau buruk? Buruk. Wah, itu loh kalau enggak sekolah ya. Dan bukan yang sana. Dia belum nampak batang hidungnya, baik atau buruk? Rapat sudah mulai 2 jam dia belum nampak batang hidungnya, ya kan? Baik atau buruk? Dia lelaki hidung belang, baik atau buruk? Apalagi belalai. Nah, selesai kan? Gampang paham Quran itu. Nah, oke. Kalau ngaji keilmuan ya ulama. Oke, sudah. Nanti di perang Badar, Walid bin Al-Mughirah ini terluka dan persis luka di hidungnya. Betul kan? Betul ya? Sanasimuhu 'alal khurtum. Padahal ayat ini tadi itu turun 14 tahun sebelum Walid ini meninggal. Sebelum peristiwa Badar. Nah, itu diantara kemujizatan Quran itu. Dan dia menyewa nabi-nabi palsu. Banyak nabi palsu yang dia biayai itu. Yang paling pinter yang ahli puisi itu. Salah satu judul puisinya ada khurtum-khurtum juga. Jadi, al-filu mal-fil, gajah. Tahukah kamu gajah itu? Lahu khurtumun tawil, dia belalainya panjang itu. Jadi saya bukan hanya Quran asli loh ya, Quran palsu itu saya banyak hafal juga itu. Ada tentang kata, tentang kodok ya. Ya difda, binta difda'ain. Wahai kodok, anak dari 2 kodok. Naqama tanqin. Ayo kamu bersuara keras di musim hujan. A'laka fil ma' wa asfalaka fitin. Kepalamu di air, kakimu di tanah. Juga tiruan-tiruan inna a'tainakal kautsar ya. Inna a'tainakal jamahir. Anda boleh nyimamin ini. Inna a'tainakal jamahir fasholli li rabbika wahajir wala tuti' kulla kafirin wasahir ya. Allahu akbar langsung ya. Sami Allahu akbar karena cepat bukan sami Allahu liman hamidah itu. Oke, itu diantara watak propaganda begitu kan ya. Jadi Quran sudah jelaskan, ini tidak melulu pada Walid tapi juga orang-orang zaman sekarang yang boleh jadi wataknya seperti Walid bin Al-Mughirah. Ada pertanyaan? Oke, kalau ada kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan menjawab pertanyaan pertama dari Reva. Ini Mbak atau Mas ya, saudara Reva. Assalamualaikum, izin bertanya, dalam hal apa agama memperbolehkan untuk berbohong? 5. Sehadis ya. Berbohong untuk menyelamatkan orang lain. Bahkan bohong dalam hal gombal itu boleh di rumah tangga. Masakan istrinya asin banget itu. Jangan katakan kamu mau meracuni suamimu, jangan. Jadi saya enggak bilang begitu kalau kebetulan suatu ketika masakan istri saya marah, apa namanya terlalu asin ya kan, saya tidak bersikap marah, tidak. Saya kadang bilang garam lagi murah ya gitu saja itu. Kemudian atau katakan yang gombal tapi itu membuat kemesraan dalam rumah tangga. Ini kenapa makanannya aneh ya? Enggak, ini makanan ini terasa kok rasa kasih sayang banget gitu loh ya. Rasanya kasih sayang dan terasa kerinduan banget itu. Jadi beraroma kerinduan katanya. Muntah setelah itu nggak apa-apa. Oke. Kemudian berbohong dalam rangka bahkan menceritakan keburukan orang lain ya. Ini tidak bohong katanya. Misalnya ada orang mau melamar ya katakan. Menyelamatkan orang lain. Atau berbohong dalam rangka mendidik ke anak-anak ya kan.
Misalnya ada anak 3 tahun belajar ngaji baca Quran. Ini bacaan kamu bagus meskipun salah-salah. Kan ada siapa Faiz itu ngajinya versi suku tertentu ya kan. Tapi tetap kita apresiasi. Dulu juga ada teman yang, Pak gimana bacaan Quran saya? Ya bagus tapi ngaji terus ya. Padahal bacanya salah-salah. Itu bohong dalam rangka mendidik ya. Jadi ada yang bacaan Quran gitu. Ide, je, ajeluhum. Itu kan salah-salah semua. Tapi yang penting dia ngaji dulu kan. Iza, ja'a ya. Ajaluhum bukan aje ya. Bejedehewaya itu yang tapi ya sudah, pokoknya ngaji dulu. Itu kan sebenarnya bohong guru kan ya? Itu bohong guru itu. Salah ya salah, tapi di situ kemudian bagaimana mempertemukan adil dengan qisd. Allah itu tidak hanya adil ya, tapi qistun. Qistun itu win-win solution. Tidak adil, tapi qistun. Ini lebih tinggi ya dan lebih sulit. Jadi apa ya? Menemukan win-win solution, jalan tengah. Supaya tidak bertikai. Contoh begini, 2 orang suami istri mengadu kepada saya. Istri menjelek-jelekkan suami, suami menjelek-jelekkan istrinya. Hubungan berbagai. Kemudian saya katakan, sebenarnya suamimu ingin minta maaf. Padahal tidak. Kepada istrinya, sebenarnya istrimu juga. Nah, akhirnya nanti mereka berdamai. Jadi boleh dalam rangka islah, mendamaikan orang lain. Kalau Anda sudah menikah, Anda akan tahu bahwa bohong itu penting, itu ya harus bahkan dalam momen-momen tertentu. Makanya kerap kali saya katakan begini, saya ilmuwan, saya pantang berbohong. Dalam ilmu loh ya, saya tidak pernah bohong seingat saya itu. Sejak saya menjadi ilmuwan atau filosof, itu saya pantang berbohong dalam ilmu. Baik, saya katakan, ini benar ya benar, ini pendapatnya A ya. Saya mengutip, katakan mengutip ya. Kemudian ini pendapat saya katakan. Kalau salah atau lupa boleh jadi, karena kita manusia ya kan. Itu dalam ilmu. Dalam asmara, ya wallahu a'lam, kita nggak tahu dalam asmara. Kan sering kepepet kan ya. Dalam asmara, dalam ekonomi, nah itu dia. Baik, berikutnya adalah dari Ucu Sahra. Tidak nampak gambarnya, saudara Ucu. Ngatain orang lain kadrun itu juga ujaran kebencian. Makanya jangan pada ngadrun-ngadrunin orang lain. Orang lain yang disebut kadrun, orang lain yang dikatain kadrun, marah, gak terima. Ini bukan bertanya kelihatannya ya. Jadi pendapat saja, ya sudah, tidak usah ditanggapi ya. Ngatain orang lain kadrun juga ujaran kebencian. Ini kan pendapat ini. Nah, saya tidak katakan kadrun tadi, ya sudah, itu pendapat. Beliau tidak usah ditanggapi. Aryani Tina Sitio. Ada Sitio. Jadi orang yang demikian itu lebih baik diabaikan dan dijauhi aja ya Ustadz. Kalau di medsos langsung diblokir aja. Nah, jika begitu apakah itu termasuk memutus silaturahmi atau bagaimana? Sebenarnya memblokir apa? Jadi begini, di medsos ini kan banyak racun, ya kan? Nah, kalau Anda belum sanggup jangan bermedsos, itu saja. Medsos itu telah berpura-pura kepadamu, maka engkau nggak perlu jujur kepadanya. Jadi bohong-bohong saja di medsos itu. Faslun fi midsosiyah ya. Ini pasal menyalahkan dunia medsos itu. Bagaimana menghadapi orang-orang buruk, orang yang toksik, teman-teman yang berwatak jahat, yang halafin mahin hammazin masya'in binamim, yang begitu-begitu, utulin ba'dadzali kazanim, watak yang sedemikian atau kazibin tadi itu, bagaimana? Jangan menjadi seperti mereka. Kalau Anda khawatir terpengaruh ya diblokir, enggak apa-apa. Kadang meminta silaturahmi ya. Lagian misalnya Facebook ya, Facebook ini enggak sopan. Kan pilihannya cuma berteman. Masa dengan bapaknya berteman? Dengan gurunya itu. Beberapa mahasiswa saya, santri-santri minta pertemanan dengan saya, kan kurang ajar banget itu. Seharusnya kan minta kan pilihannya opsi berguru ya kan. Kan berteman, berguru, kan begitu. Itu enggak ada, berteman semua. Oke. Tapi ya sudah, enggak apa-apa. Diblokir saja mas kalau Anda. Dari Indra Yosepa, kenapa di Quran banyak disebut ya Bani Israel? Sebenarnya pelajaran apa yang diambil? Ya banyak. Tidak hanya ya Bani Israel ya. Ya setan, ya iblis ya. Banyak sekali itu. Bahkan setan itu banyak, 88 kali. Bentuk jamak ya, bentuk mufrad itu. Bentuk jamaknya 11 kali. Jadi 99 kali kata setan itu. Ya Bani Israel, wahai bangsa Israel.
Udzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Kamu ingatlah nikmat Allah yang diberikan, dianugerahkan padamu. Wa an'amtu 'alaikum ya. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Kamu dikasih kelebihan di antara umat yang lain misalnya. Ya pelajarannya banyak. Sebab begini ya, Quran ini pada setiap berita, pada setiap khobari ada qonuni, ada undang-undang. Misalnya, saya sebutkan. Wa kadzalika katabna 'ala bani Israil man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Demikian telah ditetapkan kepada bangsa Israel, man qatala nafsan, barang siapa membunuh satu jiwa, menghabisi satu nyawa. Bukan karena kisos ya, hukuman mati karena dia membunuh apa dan lain-lain. Faka'annama qatala an-nasa jami'a. Ini berlaku untuk kita, bukan hanya bangsa Israel saja. Dia seolah-olah membunuh seluruh umat manusia. Waman ahyaha, barang siapa ngasih kehidupan, cinta kasih, pendidikan, perawatan, memuliakan, faka'annama ahyan nasa jami'a. Seolah-olah dia memberi kehidupan pada umat manusia seluruhnya. Jadi ya banyak pelajarannya. Sebagian ya baik, sebagian mengkhianati nabinya. Kan Israil ini nama lain dari Nabi Yakub ya. Wahai keturunan Yakub. Itu nabi siapa Nabi Yakub itu? Ya nabi kita wajib beriman pada beliau ya kan. Bahwa umatnya disebut bangsa Israel, soalnya beliau Nabi Yakub ya. Alaihi salam itu kan putranya nanti 12, menjadi 12 suku dalam 12 klan dalam Yahudi. Ruben, Sam'un, Levi yang begitu-gitu itu loh. Masih ada lagi? Sudah ya? Kalau ada, saya persilahkan tadi. Baik, masih ada satu lagi. Ini pertanyaan terakhir kelihatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Quran dari Mas Ganjar Darmawan, dalam Quran terkadang Allah menyebutnya dengan kata kami. Itu maksudnya apa? Ya kami. Maksudnya ya kami itu. Kami itu kan rame-rame berarti ya. Kami ini maknanya adalah selain Allah menyebut ya, mendaku beliau ini, dia ini agung, hebat. Juga biasanya pada redaksi kami Allah melibatkan manusia atau malaikat atau makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami yang menurunkan Quran. Maknanya ya memang Allah, tapi perantaranya malaikat Jibril. Memang Allah itu, tapi itu kami namanya. Biasanya, tapi kalau untuk menyembah itu Allah nyebut saya atau aku. Wama khalaqtu, ya, tidaklah aku menciptakan manusia, jinna wal ins illa liya'buduni, kecuali agar mereka menyembah kepadaku, bukan kami. Tapi kalau penciptaan, misalnya, karena Allah melibatkan, kalian lahir ke dunia gara-gara, gara-gara cinta yang halal dari orang tua ya kan, nah kasih sayang dan sebagainya. Itu kan melibatkan orang, melibatkan makhluk itu, kami misalnya. Wa inna lahu lahafizun, dan kami yang menjaga Quran. Ya memang Allah, tapi melibatkan manusia. Cara menjaga bagaimana? Banyak para penghafal Quran, pesantren itu untuk para santri itu. Tapi ada juga yang menjaga hanya, ini namanya institusionalisasi Quran, pelembagaan Quran. Pak, saya tidak bisa Pak seluruh Quran. Oke, Jumat saja ya, atau malam Jumat, menjaga satu surat Yasin. Lembaga itu namanya Yasinan. Itu pelembagaan itu, lembaga non formal. Namanya institusionalisasi Quran. Ada yang Qurra, Jamiyah Qurra apa yang di NU itu kemudian di sekolah-sekolah di kampus juga ada, di pesantren ada yang menghafal 30 juz ya. Ya seperti kita lah, tapi kalau untuk orang awam jangan berat-berat. Kasih yang ringan-ringan saja. Ya siru, kasih kemudahan lah, atau asiru jangan kau persulit itu. Kemudian kalau enggak bisa Pak, oke, menjaga Anas kulhu, legendaris ya. Kan namanya surat Ikhlas itu 19 tambah 1. Kulhu berarti 20. Yang 19 ada di kitab-kitab, di buku-buku ulumul Quran macam-macam, di tafsir-tafsir. Yang 1 ada dalam tradisi kita.
Surat apa? Kulhu ya. Oh ya, ada kegaduhan di sana ya. Santai saja. Kulhu ya, kulhu. Kemudian menjaga kulhu, Anas, Al-Falaq, apalagi awal Baqarah, Alif Lam Mim, akhir Baqarah, ayat kursi. Itu lembaga itu namanya tahlilan, ya. Ada orang nggak bisa baca Quran ya kan, tapi hafal tahlil, istighosah dan lain-lain. Itu kan kabar, pakai redaksi kami, khobari tapi maknanya konuni, maknanya juga undang-undang. Tidak hanya informatif tapi juga regulatif. Tidak hanya bermakna berita tapi juga bermakna undang-undang. Kalau hidup kita mau dijaga Quran, rezeki, anak, keluarga, rumah tangga, ilmu, jabatan, ya maka kita jaga Quran. Dan itu redaksinya kami. Kenapa? Karena Allah mempercayakan penjagaan Quran kepada manusia juga. Caranya dengan menghafal tadi itu. Ya itu salah satu fungsi mengapa Allah menggunakan kata kami. Saya kira demikian ya. Baik, jadi kepada para pembenci, mereka yang ujaran-ujaran kebencian, la tuti'il mukazzibin. Jangan kau ikuti. Ini kan firman Tuhan kepada Nabi. Kita siapa? Kita pengikutnya Nabi. Nabi yang menerima wahyu ini sudah wafat, jasadnya ya, fisiknya. Kemudian kita penerusnya, ya kita. Oleh karena itu kalau mau baca Quran, bacalah ia seolah-olah turun kepada kita hari ini. Nah ya, teman-teman coba kita artikan pakai politik saja ya, pakai politik ini supaya kontekstual. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tuti'al mukadzibin. Jangan kau ikuti orang-orang yang berdusta, dalam hal ini menganggap, menuduh Nabi Muhammad berbohong. Ini nuansanya ilmiah sudah ini. Waddu law tudhinu faidhinun. Mereka menginginkan kalau kamu lunak, nanti mereka lunak kepadamu. Loh, tapi kan Nabi Muhammad ini paling cinta kasih ya. Jadi di sini mereka kalau kamu lunak, mereka lunak juga. Padahal Nabi Muhammad ini kamu jangan lembek. Nah, coba kita flashback ke sejarah. Silahkan buka di semua sirah Nabawi. Apa sirah Nabawi ya? Tarikh Ibnu Katsir, Tarikh Ibnu Khaldun, Tarikh At-Tabari maupun sirah Nabawi Ibnu Ishaq Ibnu Hisham sama. Rauh wa Raihan ya. Kemudian banyak lagi lah ya, di sini ada beberapa tarikh-tarikh. Bahkan tarikhnya Wahabi kita juga baca itu. Oke. Kalau membaca di situ bahwa dalam perjanjian Hudaibiyah Nabi ini bersikap lunak. Waktu itu kan juru tulis Sayyidina Ali, diplomat Sayyidina Utsman, ditahan itu. Kemudian diplomat utusan ya, duta besar dari pihak orang-orang kafir itu namanya adalah Suhail bin Amru, tapi kelak masuk Islam orang ini. Katakan begini. Tulis saja. Ini apa? Ini ma wa'adah Allah ya. Ini apa yang dijanjikan Tuhan ya. Tulis ini hadza kitab Muhammad an-Nabi. Ini tulis kitabnya Nabi Muhammad an-Nabi. Jangan tulis Muhammad Rasulullah atau Nabi. Kamu bukan Rasul kok. Tulis Muhammad bin bapakmu katanya. Oke, sudah. Pertama tulis Bismillahirrahmanirrahim. Sejak kapan Tuhan itu Rahman Rahim? Tugas tulis saja. Bismillahi Allahumma. Bismikallahumma. Nah, ditulis begitu. Sayyidina Ali juru tulis ini tidak mau. Ini Rahman Rahim masa dicoret katanya. Lalu Nabi bersabda begini. Mana Rahman itu? Saya yang coret. Nabi mencoret Rahman. Tidak esensial, cuma namanya. Ya kan? Kok sekarang lihat salib kaget. Lihat patungnya Konfusius atau Cheng Ho kaget ya. Kok gampang kagetan banget sekarang ini. Nabi mencoret itu. Mencoret Rahman Rahim. Dicoret itu. Ya. Ar-Rahman Ar-Rahim dicoret ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim dicoret. Wa hadza kitab Muhammad an-Nabi, hadza kitab Muhammad Rasulullah. Rasulullah dicoret itu. Hapus semua katanya. Saya tidak mengakui itu semua. Jadi Nabi bersikap lunak, ya. Tapi kok di sini kalau kamu lunak, maknanya apa? Lunak kepada yang tidak esensial, tidak prinsipil. Bahkan siapa? Sayyidina Ammar bin Yasir ngaku murtad supaya tidak dibunuh. Itu kalau yang nanya bohong-bohong tadi itu. Demi menyelamatkan jiwanya itu. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun, itu ayat tentang Sayyidina Ammar itu ayat itu. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun, nanti cari ayat. Surat apa ayat berapa itu Quran itu. Oke. La tuti' kulla hallafin mahin, dalam ranah politik, dalam konstelasi politik nasional,
Misalnya, la tuti' kulla hallafin mahinin. Jangan kau ikuti, jangan kau jadi subscriber, jangan kau jadi follower, jangan kau menjadi pengikut ya. Mereka siapa itu? Para elit politik, elit ekonomi, elit ulama ya, oknum berarti ini, elit akademisi semuanya. Mereka yang kulla masing-masing ya, yang halaf. Sedikit-sedikit sumpah. Sumpah kau cuma sedikit. Mahin, gampang menghina. Bersumpah atas nama Tuhan, tapi di Baqarah ya, tadi disinggung juga. Demi kepentingan politik. Mahin, gampang menghina sesamanya, saudaranya bahkan karena berbeda pandangan politik. Hamaz, gampang maknanya menusuk dari belakang ya, menusuk dengan kata-kata. Apa itu? Mencela, mencaci maki juga karena perbedaan pandangan politik. Masya'in binamim, kemana-mana namimah, mengadu domba karena kepentingan politik. Manna'in lil khairi, menghalang-halangi orang lain untuk berbuat baik. Memilih calon pemimpin baik kan? Ya kan? Calon presiden, kepala daerah, tapi dihalang-halangi. Jangan pilih ini, nanti nggak ada adzan. Jangan pilih ini karena kafir misalnya. Jangan pilih ini karena keturunan Cina. Padahal dia nggak tahu itu. Oke. Kemudian mu'tadin, melampaui batas. Ya, juga dalam politik ya, kesantunan kita. Bangsa Indonesia ini bangsa yang ramah di dunia nyata. Di dunia maya paling ugal-ugalan se-Asia Pasifik. Kemudian asim, mereka banyak berbuat dosa. Apa ya, dosanya itu sudah nyegojangan. Apa nyegojangan? Dianggap nasi dan lauk pauk itu. Sehari-hari memang. Nah, nyegojangan itu. Dia kalau tidak berbuat dosa sakit kepala. Kenapa kok sakit gigi? Belum berbuat dosa mas katanya. Utullin ba'da dzalika zanim. Kasar, temperamen, semenang-menang, otoriter, zanim, ngaku-ngaku bernasab baik. Saya keturunan siapalah misalnya Korun. Kan Korun katanya kaya 7 turunan. Saya keturunan yang ke-8. Nah itu dia. Ankana zamalin wabanin. Mungkin banyak hartanya ya. Mungkin banyak hartanya, anaknya hebat-hebat. Tapi kemudian itu menjadi kebanggaan ya. Kalau dibacakan ayat Quran, itu sudah lama gitu. Dongeng itu. Ola asatirul awwalin. Sanasimuhu alal khurtum. Nanti dikasih tanda di hidungnya itu. Karena yang paling nampak hidung itu. Dia tidak kelihatan batang hidungnya. Dia lelaki hidung belang ya. Sanasimu ini sima. Di Quran 6 kali itu. Simahum fi wujuhim yasari sujud. Ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna nasa ilhafa. Kemudian tu'raful mujrimuna bisimahum. Para pendosa itu ketahuan dengan tanda-tandanya. Saya kira demikian ya. Demikian, semoga semua dicahayai oleh Quran. Mari kita sudahi ujaran-ujaran kebencian, hoax, disinformasi berita. Lebih baik baca kitab saja, baca buku, ngaji. Pakai sosmed itu baik, tapi untuk ngaji. Berhenti mengatakan apa orang lain yang... Pak, tapi kalau kepada intoleran bagaimana Pak? Nah ini sikap saya, ini pendapat saya ya. Ada gerakan intoleran, ormas terlarang. Ormas radikal dan radikul juga. Radikil ya. Mungkin banyak golongan itu. Bagaimana Pak kalau kepada mereka yang mengganggu kebinekaan, mengancam harmoni kerukunan kita? Oke, kita kan negara demokrasi. Jadi kita ini adalah al-bilad ad-demokratiyah itu, negara demokrasi. Bahasa Arab demokrasi adalah demokratiyah itu. Agak sulit ya, demokratiyah itu. Kalau listrik kahrobaiyah itu. Jadi saya membaca ya tabloid, jurnal-jurnal majalah Arab itu. Ainu energi kahrobaiyah. Apa ini? Oh, sumber energi listrik. Oh, oke. Jadi ain sumber, energi ya. Kahrobaiyah listrik. Oke. Demokratiyah ya. Kepada sesuatu yang mengancam demokratuna, demokrasi kita, yang mengancam toleransi kerukunan kita, kebinekaan kita, memang demokrasi ini harus toleran, ya, menerima segala apa dan bagaimana, segala apa dan siapa, pribumi atau pendatang, pokoknya dia Indonesia itu, pokoknya dia mencintai tumpah darah tanah air ini, siapapun itu ya, kita cintai, kita hormati, beragama atau tidak beragama silahkan. Tapi kita wajib intoleran kepada gerakan intoleransi. Ini pendapat saya ya. Kita toleran kepada siapapun yang berbeda pendapat, mazhab, suku, bangsa, etnik, silahkan. Tapi kita wajib intoleran, wajib menolak mereka yang intoleran.
Kalau kita menerima yang intoleran, ya rusak negara ini. Makanya mau merusak Indonesia itu pasti yang dirusak kalau ndak orangnya, sumber daya alamnya, Pancasilanya, ideologinya. Ini nikmat Allah di Indonesia ini. Pasti 3 ini dirusak ini. Ini seperti sering saya singgung ya, pasti 3 ini. Kalau ndak orangnya, natural human resources, alamnya, natural resources, ekosistemnya. Yang ketiga pasti ideologinya. Maka gerakan-gerakan yang merusak Indonesia, pasti Pancasila dirusak itu, dirongrong. Ini kafir, bukan dari Quran katanya. Ini bukan dari hadis. Padahal ya substansinya sama dari Quran hadis juga. Kan begitu kan ya? Quran dibanding-bandingkan dengan Pancasila. Ya Pancasila bukan Quran. Tidak bermaksud mengganti Quran. Tidak bermaksud mengganti semua kitab suci yang ada di Indonesia. Pancasila ini apa? Ya nilai-nilai yang ada yang mempertemukan semua agama. Dan itu kita, mohon maaf ya, kita sudah berpancasila jauh sebelum Islam datang. Kita sudah berbineka jauh sebelum Islam datang di Indonesia. Ini fakta sejarah loh ya, fakta sejarah ini. Jadi kita sudah berbineka sejak Kutai Kertanegara berdiri tahun 400 atau 450. Nabi saja lahir 571. Islam datang ke Indonesia baru abad ke-9 itu, di Fatimah binti Maimun itu. Baru nanti Wali Songo abad ke-13. Lama lagi itu. Walhasil kita sudah berbineka, berpancasila selama 16 abad. Dan kita rukun-rukun saja. Kita damai-damai saja. Buktinya rukun apa? Banyak anak. Itu rukun itu, ya kan? Lebih baik berantem dengan pasangan daripada rukun tapi sendirian. Nah, wallahu a'lam bishawab ya. Ada? Sudah ya? Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya rabbal alamin. Allahumma fiqil amin tariq. Semoga semua dicahayai oleh Quran. Penjelasan yang singkat semoga menjadi tambahan ilmu yang barokah manfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.